Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya, Fatima Zulaikah, dengan NIM 72114191105. Di bab ke-6 ini kita akan bahas tentang sistem manajemen basis data. Apa saja yang kita bahas pada kali ini tuh yang pertama adalah organisasi data, kemudian struktur basis data, kemudian contoh basis data relasional, kemudian membuat basis data, kemudian menggunakan basis data, kemudian personal basis data, dan yang terakhir adalah menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Yang pertama adalah hierarki data. Data bisnis secara tradisional itu telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki fluid data yang bergabung untuk membentuk record dan record yang bergabung membentuk file. Hierarki sederhananya adalah fluid yang membentuk record yang bergabung menjadi satu file dan menciptakan organisasi mendasar dari seluruh data yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan bantuan komputer. Basis data sendiri adalah sekumpulan file dari semua basis data komputer. Yang selanjutnya yaitu spreadsheet sebagai basis data sederhana adalah tabel yang berisi baris dan kolom. Kolom-kolom dalam spreadsheet sendiri itu mencerminkan field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data. Kemudian baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Struktur data relasional atau relational database struktur sendiri secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Flat file datar adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah file itu harus menjadi flat file adalah yang pertama, karena komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Jadi ketika urutan ini bukan merupakan suatu urutan yang konstan, komputer tidak dapat membaca record tersebut dengan benar. Yang kedua adalah memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Maksud dari normalisasi sendiri adalah menghapus field yang berulang. Selanjutnya adalah field kunci. Kunci atau key sendiri di dalam satu tabel adalah field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record dalam tabel. Jadi fungsi kunci atau key sendiri itu digunakan untuk membedakan keseluruhan data dalam tabel. Yang selanjutnya adalah struktur basis data. Yang pertama kita membahas tentang struktur basis data hierarkis. Struktur basis data sendiri adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data yang pertama itu adalah IDS atau Integrated Data Store yang dikembangkan oleh DA pada tahun 1964. Sistem ini itu mengikuti struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis sendiri itu dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jadi jika digambarkan itu maka akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Alasan kepopuleran dari struktur basis data hierarkis ini adalah yang pertama, bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas-tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan utang dagang. Yang kedua adalah karena struktur hierarkis ini memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien. Yang selanjutnya adalah struktur basis data jaringan, di mana struktur basis data jaringan itu dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu, di mana memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Kelemahan dari struktur ini adalah sulitnya mengembangkan struktur basis data karena rentang koneksi yang begitu lebar. Kemudian solusinya sendiri adalah yaitu struktur basis data relasional, di mana ini fokus pada subkelompok kecil data dan hubungan dari sepotong data ke data yang lain tanpa harus melakukan navigasi melalui record data perantara dalam jumlah besar. Jadi relasi dalam struktur basis data relasional sendiri itu adalah implisit, di mana ketika terdapat satu field data yang sama dalam dua tabel, maka record dari kedua tabel akan menggabungkan ketika nilai-nilai field datanya itu sama. Kemudian adalah contoh basis data relasional. Yang pertama adalah basis data jadwal, di mana itu adalah contoh dari basis data relasional yang paling sederhana, di mana basis data ini tuh diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data seperti Microsoft Excel, di mana bukan hanya Microsoft saja, tapi seperti IBM, Oracle,
itu juga menyediakan peranti lunak sistem manajemen base data relasional, di mana implementasinya mungkin sedikit berbeda, tapi semuanya menggunakan struktur yang sama. Yang selanjutnya adalah konsep basis data, di mana suatu sistem manajemen basis data itu dapat menampilkan data dalam suatu urut-urutan yang logis dan secara intuitif tepat meskipun basis data tersebut disimpan dalam tempat yang berbeda. Integrasi logis dari rekod-rekod yang melintasi berbagai lokasi fisik tersebut itu disebut dengan konsep basis data. Konsep basis data ada hubungannya dengan independensi data, di mana independensi data sendiri adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada subgrup data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Yang selanjutnya adalah membuat basis data. Tentu kita harus dalam ranahnya. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data. Dengan menentukan kebutuhan data sendiri itu dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu yang pertama adalah mendefinisikan masalah, kemudian mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, kemudian menjabarkan kebutuhan informasi, yang keempat adalah menentukan pengurusan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan, di mana fokus dari pendekatannya adalah mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya perusahaan yang luas. Jadi semua area diperhitungkan dan sinergi sumber daya data di antara area-area bisnis juga akan ditingkatkan. Pendekatan ini itu bekerja dengan cara menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan, kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik pemodelan data. Yang pertama adalah diagram relasi entitas, di mana digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya yang saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Yang kedua adalah diagram kelas, di mana digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Selanjutnya yaitu menggunakan base data. Yang pertama itu digunakan dalam laporan dan formulir. Perbedaan dari formulir dan laporan sendiri itu adalah kalau formulir itu dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record basis data. Ada beberapa hubungan. Yang pertama adalah navigasi, di mana itu pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan menggunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Yang kedua adalah akurasi, di mana formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data tersebut dibuat. Jadi, akurasi datanya itu lebih tinggi. Yang ketiga adalah konsistensi, di mana hal yang terpenting digunakan untuk menghubungkan berikutnya ke tabel yang lain. Yang keempat adalah penyaringan, digunakan untuk menyaring record yang ingin terlihat saja, jadi membantu mengatasi kelebihan informasi. Yang kelima adalah subformulir, di mana kombinasinya itu dari formulir dan subformulir. Dimana ketika memasukkan suatu informasi pada waktu yang bersamaan itu, kita juga dapat memberikan informasi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah mengquery, di mana suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query sendiri itu pada umumnya memilih fluid data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Konsep query by example sendiri adalah suatu hal yang signifikan karena pentingnya arti seorang manajer dapat melakukan akses langsung atas nilai-nilai basis data. Yang selanjutnya itu bahasa query terstruktur, di mana structured query language atau SQL adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Alasan SQL sendiri menjadi penting karena yang pertama adalah seiring dengan lebih banyaknya basis data yang dapat diakses melalui web. Yang kedua adalah para manajer perlu untuk mengetahui bahwa menulis SQL itu bukanlah hal yang sulit bagi sebagian besar kebutuhan data. Yang selanjutnya yaitu pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analitis online atau online analytical processing atau OLAP menjadi hal yang semakin umum dalam peranti sistem manajemen basis data, di mana fitur ini tuh memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation.
Yang selanjutnya itu personal base data. Yang pertama adalah administrator base data. Database administrator atau yang kita sebut dengan DBA adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan base data. Seorang DBA sendiri itu harus memiliki keahlian manajerial dan keahlian teknis yang tinggi, di mana ia harus memahami operasi bisnis perusahaan karena keputusan-keputusan dalam bidang operasional sebagian besar itu didorong oleh isi basis data. Apa saja tugas dari seorang DBA sendiri itu yang pertama adalah perencanaan basis data, kemudian implementasi basis data, yang ketiga adalah operasi basis data, dan yang terakhir adalah keamanan basis data. Yang kedua adalah programmer basis data. Basis data sendiri adalah pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Jadi, jika terjadi kesalahan pemrograman, maka konsekuensinya adalah dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, para programmer basis data itu dipilih dari personel paling ahli yang tersedia. Programmer basis data itu menuliskan kode untuk memecah dan mengagregasikan data bagi basis data. Yang ketiga adalah pengguna akhir, di mana pengguna akhir itu membuat laporan dan formulir, kemudian memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lainnya. Yang selanjutnya itu menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Yang pertama adalah keuntungan DBMS. Itu apa saja? Yang pertama adalah mengurangi pengulangan data, kemudian mencapai independensi data, kemudian mengambil data dan informasi dengan cepat, kemudian keamanan yang lebih baik, kemudian untuk kerugiannya yaitu pertama tentu rantai lunak yang mahal, kemudian mendapatkan konfigurasi rantai keras yang besar, dan memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai berjumpa pada materi selanjutnya.